Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Dwi Gurianto dengan NIM A12 2022 06934. Saya Dimas Adi Nugroho, NIM A12 2022 06951. Saya akan mempresentasikan manajemen proyek sistem informasi tentang pembangunan sistem absensi pada toko gadget. Latar belakang masalah. Proses absensi manual rawan kesalahan pencatatan. Yang kedua, data absensi sulit direkap dan dianalisis. Yang ketiga, dibutuhkan sistem absensi berbasis web yang terintegrasi. Yang keempat, sistem mendukung efisiensi dan akurasi data kehadiran. Masalah absensi manual. Yang satu, proses absensi manual seringkali rawan kesalahan dan memakan waktu. Dua, data absensi yang tidak terintegrasi sulit dianalisis untuk laporan karyawan. Tiga, pentingnya sistem berbasis web meningkatkan efisiensi dan akurasi data absensi. Yang keempat, tingginya resiko kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Yang kelima, monitoring kehadiran karyawan tidak dapat dilakukan secara real time. Yang keenam, proses pencatatan absensi masih dilakukan secara manual. Rumusan masalah dan tujuan. Permasalahan dan tujuan proyek. Permasalahan absensi. Proses absensi manual seringkali tidak efektif, menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan dan peningkatan kesalahan. Hal ini mengakibatkan data absensi yang tidak akurat, menyulitkan pihak manajemen untuk melakukan pemantauan kehadiran karyawan secara real time dan tepat. Tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sistem absensi berbasis web yang mudah diakses oleh seluruh karyawan. Dengan sistem ini, diharapkan proses pencatatan absensi menjadi lebih cepat dan akurat, serta memberikan kemudahan dalam pelaporan kehadiran. Deskripsi proyek. Sistem absensi berbasis web toko gadget. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem absensi karyawan berbasis web yang membutuhkan pencatatan kehadiran, meningkatkan akurasi data, dan memberikan akses yang cepat melalui perangkat komputer dan smartphone. Pendekatan manajemen proyek. Metode waterfall dan pemilihan. Metode waterfall dipilih karena memfasilitasi pengembangan yang terstruktur dan terencana. Setiap fase proyek dilakukan secara berurutan, memastikan kebutuhan sistem dipenuhi dengan jelas dan sistematik. Tahapan proyek. Inisiasi, identifikasi kebutuhan dan studi kelayakan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, perencanaan, penyusunan jadwal, biaya, dan sumber daya untuk pelaksanaan proyek. Yang ketiga, pelaksanaan, pengembangan dan pengujian sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ruang lingkup proyek, aktivitas yang termasuk dalam proyek absensi karyawan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan absensi karyawan dilakukan untuk memenuhi secara mendalam proses yang ada, sehingga sistem dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik toko gadget di Semarang. Pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem web absensi akan dilakukan dengan fitur yang mudah diakses, agar karyawan dapat dilakukan presensi dengan cepat dan efisien, baik melalui komputer maupun smartphone. Ruang lingkup proyek, aktivitas yang tidak termasuk dalam proyek ini. Aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile native tidak termasuk dalam proyek ini, karena fokus utama adalah pada sistem absensi berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat komputer dan smartphone. Integrasi sistem. Integrasi dengan sistem payroll atau HR lainnya dikecualikan, karena proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem absensi mandiri yang terpisah dari sistem keuangan yang ada. Milestone proyek. Ada 5: persetujuan, desain selesai, pengembangan, uji coba, serah terima. Yang pertama ada persetujuan. Persetujuan dokumen kebutuhan dari manajemen toko gadget. Kedua, desain selesai. Penyelesaian desain sistem dan review oleh tim pengembang. Yang ketiga, ada pengembangan. Selesai pengembangan fitur utama dan pengujian awal sistem. Yang keempat ada uji coba. Uji coba sistem dilakukan dengan umpan balik dari pengguna. Yang kelima ada serah terima. Serah terima sistem dan pelatihan pengguna di toko gadget. Struktur pekerjaan. Yang pertama ada manajemen proyek. Mengelola seluruh proyek termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada desain sistem. Merancang arsitektur dan yang termuka sistem yang
intuitif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan fungsionalitas yang diinginkan. Yang ketiga ada analisis kebutuhan. Melakukan identifikasi dan pengumpulan kebutuhan sistem absensi dari stakeholders untuk memastikan semua aspek terpenuhi. Yang terakhir ada pengembangan. Mengimplementasikan desain ke dalam kode dan sistem fungsional, termasuk pengujian untuk memastikan kualitas dan performa aplikasi yang optimal. Rencana manajemen jadwal. Ada 4. Inisiasi, identifikasi kebutuhan proyek, dan studi kelayakan dilakukan dalam 2 minggu. Kemudian ada perencanaan, penyusunan jadwal biaya, dan sumber daya selama 3 minggu berikutnya. Kemudian ada pengembangan. Proses pengembangan dan penguji sistem berlangsung selama 5 minggu yang intensif. Yang terakhir ada penutupan, evaluasi akhir dan serah terima sistem yang direncanakan dalam 1 minggu terakhir. Kemudian ada rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya ini merinci rencana manajemen biaya proyek, biaya analisis dan perencanaan sistem, biaya pengembangan aplikasi berbasis web, biaya pengujian dan implementasi sistem, biaya pelatihan pengguna dan dokumentasi. Kemudian ada biaya cadangan untuk resiko proyek. Estimasi biaya disusun untuk memastikan proyek berjalan sesuai anggaran dan jadwal. Kemudian ini ada tabel estimasi biaya proyek ringkas, komponen biaya dan keterangan singkat, analisis dan desain, identifikasi kebutuhan sistem, pengembangan, pembuatan aplikasi web, pengujian, uji fungsional dan perbaikan, pelatihan, sosialisasi penggunaan sistem, cadangan, antisipasi risiko. Rencana manajemen kualitas, standar dan pengendalian mutu. Standar kualitas sistem mencakup fungsi, performa, dan keamanan. Kriteria ini memastikan bahwa sistem beroperasi secara efisien dan memenuhi kebutuhan pengguna tanpa adanya penggangguan yang signifikan. Proses QA, proses quality assurance, dilakukan secara berkelanjutan selama pengembangan untuk memastikan bahwa semua fitur sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi harapan pengguna yang telah ditetapkan. Proses QC, proses quality control, selama pengujian akan melibatkan evaluasi menyeluruh atau atas sistem untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, memastikan bahwa produk akhir siap digunakan dan bebas dari cacat. Kemudian rencana manajemen komunikasi, stakeholder dan media komunikasi. Stakeholder utama, tim project manajemen toko dan pengguna karyawan adalah stakeholder utama yang berperan dalam keberhasilan sistem. Keterlibatan mereka sangat penting untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Media komunikasi, penggunaan berbagai media komunikasi seperti rapat rutin, email, dan grup chat membantu menjaga alur informasi yang jelas dan transparan antara semua pihak terlibat dalam proyek. Frekuensi komunikasi, komunikasi akan dilakukan secara teratur dengan mekanisme feedback yang jelas. Laporan mingguan juga akan disampaikan untuk memastikan semua stakeholder berada di jalur yang sama. Rencana manajemen SDM, struktur tim project manager bertanggung jawab atas keseluruhan proyek, mengatur sumber daya, serta memastikan semua tahapan proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis sistem melakukan analisis kebutuhan, merangkum kebutuhan pengguna, serta merancang spesifikasi teknis yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi yang efektif dan efisien. Pengembangan web bertugas untuk membangun dan mengimplementasikan sistem absensi, memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik, serta melakukan perbaikan jika diperlukan selama fase pengujian dan peluncuran. Manfaat sistem absensi berbasis web bagi karyawan dan toko. Efisiensi proses. Sistem ini akan mempercepat proses absensi dan pelaporan, mengurangi waktu yang dihabiskan dalam pencatatan secara manual. Akurasi data. Dengan sistem berbasis web, akurasi data kehadiran meningkat, meminimalkan kesalahan akibat absensi manual yang sering terjadi. Monitoring real time. Sistem memudahkan monitoring kehadiran karyawan secara real time, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.